Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita di mata kuliah manajemen strategi. Oke, sebentar. Kita akan membahas analisis lingkungan ya. Analisis lingkungan industri. Ya. Materinya sudah Bapak kirimkan ya di grup kelas. Silakan Anda pelajari ya. Kemudian kita bahas di pertemuan yang sekarang. Baik, bentar. Memindahkan slide-nya. Baik, makasih ya. Jadi pertemuan kita hari ini ya akan membahas analisis strategik ya, yaitu terkait dengan pengkajian lingkungan. Oke, lanjut. Slide berikutnya, next. Bentar Pak, nggak bisa di next Pak. Baik. Nah, analisis lingkungan itu adalah merupakan proses monitoring ya terhadap lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi adanya peluang, tantangan ya berdasarkan ya kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita bicara analisis lingkungan, berarti kita akan menganalisis dua macam lingkungan ya. Lingkungan di luar perusahaan dan lingkungan di dalam perusahaan. Oke. Nah, tujuan dari analisis lingkungan ini adalah bereaksi secara cepat dan tepat ya atas keadaan lingkungan untuk kesuksesan organisasi. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan ya analisis lingkungan, maka kita tidak akan tahu ya bagaimana terancamnya organisasi kita, gitu ya. Karena kita tidak pernah melihat keluar. Ya, sesungguhnya bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali kompetitor, ya. Makanya harus selalu diperbaiki, diupdate ya analisis lingkungan yang terjadi ya di dalam maupun di luar ya. Jadi kita menganalisisnya itu dua macam ya, eksternal dan internal. Nah, ini dikatakan bahwa analisis lingkungan itu merupakan proses monitoring ya untuk mengidentifikasi ya adanya peluang dan tantangan. Nah, ini berasal dari lingkungan luar organisasi ya. Jadi kalau lingkungan eksternal itu menampilkan dua kondisi ya. Oke, adanya lingkungan eksternal itu kita dihadapkan pada dua hal, yaitu
munculnya peluang ya dikarenakan adanya perubahan di luar organisasi ya. Di samping itu juga akan memunculkan ancaman gitu ya karena adanya perubahan lingkungan organisasi sehingga harus kita ketahui gitu ya harus bisa mengidentifikasi ya kalau mengidentifikasi itu berarti lengkap ya oke lengkap gitu ya apa saja yang menjadi peluang kita ya di saat ini apa yang menjadi ancaman dari lingkungan luar itu di samping itu kita pun harus bisa melihat ya kondisi yang ada di dalam perusahaan ya terkait dengan kekuatan yang kita miliki dan juga kelemahan-kelemahan ya yang masih dialami oleh organisasi kita. Itu ya kalau kita bicara analisis lingkungan berarti kita melakukan dua ya, analisis terhadap eksternal dan terhadap internal. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya, yang Bapak tadi katakan, bahwa lingkungan eksternal itu mencakup sejumlah variabel, ya, peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek, ya, pimpinan puncak organisasi. Oke ya. Sementara kalau lingkungan internal itu meliputi variabel kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam organisasi yang biasanya itu bisa dikendalikan oleh manajemen. Jadi itu bedanya ya, lingkungan eksternal dengan internal itu. Kalau eksternal ya, itu kita tidak bisa mengontrol ya, harus begini sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa ya. Kalau lingkungan eksternal itu ya, di luar kontrol perusahaan. Tapi kalau lingkungan internal, nah ini adalah lingkungan milik sendiri ya. Misalkan terkait dengan sumber daya yang kita miliki gitu ya, kompetensi karyawan dan lain-lain, ya gitu kita yang kontrol ya. Dari awal kita sudah terus menerus secara kontinu ya mengembangkan ya menerapkan kualitas mutu misalkan begitu. Ya, artinya ada dalam kontrol kita kalau di internal. Tapi kalau eksternal, misalnya kondisi nilai rupiah yang turun, gitu ya, kondisi ekonomi global, kan bisa saja, ya, ataupun adanya kompetitor, ya, yang betul-betul sangat, gitu ya, mempengaruhi ya produk kita, gitu ya. Pangsa pasar kita bisa berkurang dengan adanya kompetitor tersebut. Nah, itu kita tidak bisa mengontrolnya, ya. Tidak bisa mengontrolnya, kita hanya bisa apa? Mengantisipasi ya. Ya, mengantisipasi ancaman-ancaman itu ya. Kemudian peluang-peluang yang muncul dikarenakan adanya perubahan lingkungan eksternal itu ya harus kita tangkap gitu ya, harus kita respon ya. Seperti itu. Jadi jangan diam ya. Kalau Anda nanti ada di pucuk pimpinan ya, misalkan Anda nanti ada di pucuk pimpinan, maka harus lakukan ini ya. Harus melakukan ini. Sama ya, di kampus juga persaingan begitu ketatnya ya untuk perguruan tinggi swasta. Ya, tidak hanya melawan gitu ya kompetitor yang satu kelompok misalkan PTS ya perguruan tinggi swasta, tapi sekarang Anda lihat ya PTN sudah masuk ke kota-kota gitu ya, masuk ke kota lain maksudnya tuh, bukan di lingkungan sendiri ya. Ada ITB Cirebon, nanti ada IPB Cirebon gitu ya. Nah, ini harus disikapi gitu tuh. Ya, harus disikapi apa ini dampaknya gitu tuh ya. Apakah menjadi suatu ancaman ya, apakah menjadi suatu peluang bisa gitu ya. Tergantung dari mana kita melihatnya gitu tuh, seperti itu. Baik, next ya. Ya, silakan. Slide yang ketiga ya. Nah, jadi katakan bahwa lingkungan eksternal merupakan faktor di luar kendali perusahaan ya, dan dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur, organisasi, dan proses internal perusahaan. Ya. Pengaruhnya itu
banyak gitu tuh ya perubahan ya atau dinamika yang ada di lingkungan eksternal itu sudah pasti ya kita harus beradaptasi ya, misalkan penerapan teknologi dan lain-lain ya, sehingga menyebabkan adanya perubahan di dalam internal begitu ya, dimulai dari apa namanya alat-alat yang digunakan ya di dalam pengoperasian perusahaan gitu ya, itu harus mengikuti perkembangan gitu ya. Kalau tidak mengikuti ya kita akan terlibas ya, tidak akan bisa bersaing gitu tuh. Nah, bisa jadi beberapa produk yang kita kenal dulu kemudian tidak ada gitu ya, hilang dari peredaran gitu ya. Itu bisa jadi karena memang tidak mampu ya beradaptasi dengan perubahan faktor di luar perusahaan gitu ya. Oke, sementara internalnya misalkan masih belum katakan kondisinya bagus gitu ya, dilihat dari sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya gitu ya. Itu bisa saja ya, bisa saja kita tidak mendapatkan pasar sedikit pun gitu ya. Meskipun untuk produk-produk tertentu kan sudah ada ya leadernya gitu. Setiap produk itu memiliki leadernya ya. Nah, kita dihadirkan pada persaingan ya untuk merebutkan sisanya gitu tuh. Misalkan untuk produk tertentu leadernya itu menguasai 90% pasar. Nah, yang 10%-nya itu kita rebutan kan gitu ya. Oke, karena kalau untuk menantang leader misalkan ya bukan pada levelnya kan begitu ya. Mereka memiliki organisasi yang sudah mapan ya, tidak ada kendala dengan sumber daya keuangan, sumber daya manusianya, kemudian proses distribusi dan lain-lain, mereka menang ya. Mereka menang gitu tuh. Kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh perusahaan besar misalkan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan eksternal itu harus diidentifikasi menjadi dua hal ya, mana yang menjadi ancaman ya di kelangsungan perusahaan ya, atau mana yang bisa kita ambil sebagai peluang adanya perubahan tersebut ya, sehingga kita merespon ya positif adanya perubahan ya yang terjadi di luar perusahaan. Adapun lingkungan internal ya, coba ke bawah. Ya, ini ada beberapa ya faktor. Nah, oke. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi ya dalam lingkungan umum yang dapat menghambat ya usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing. Oke. Kemudian proses yang dilakukan secara kontinu ya untuk melakukan analisis lingkungan eksternal. Nah, ini dia nih. Ya. Oke, prosesnya ya ini secara teoritis ya. Secara teoritis ini seperti ini ya. Ada pemindaian ya, kemudian ada pengawasan, ada peramalan, ada penilaian. Proses-proses yang bisa kita lakukan ya dalam rangka merespon ya adanya perubahan yang ada pada lingkungan eksternal ya. Kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya. Intinya itu sajalah ya. Apa sih poin-poinnya gitu tuh. Oke, ya. Ya, misalkan Anda kalau diminta coba identifikasi ya, Anda sebagai stakeholder UGJ misalkan gitu, Anda diminta untuk bisa mengidentifikasi lingkungan eksternal. Nah, Anda identifikasi itu ya, mana yang merupakan peluang gitu ya. Oke ya, mana yang merupakan peluang, mana yang merupakan ancaman. Dengan melihat kondisi dalam begitu tuh ya, dengan melihat kondisi dalam kita begitu ya, kita punya berapa prodi gitu ya, kemudian kondisi kondisi sumber daya manusianya misalkan ya. Oke ya, jadi dengan berdasarkan kekuatan ya dan kelemahan yang kita miliki, maka kita bisa mengidentifikasi dua hal tadi ya, mana yang menjadi ancaman bagi kita, mana yang menjadi peluang
ya bagi kita. Ya contohnya gampangnya kampus saja ya. Kita sehari-hari kan di kampus ya. Oke, contoh kampus saja. Dulu yang namanya Unswagati itu kan paling besar ya di wilayah Cirebon tuh, ya itu paling besar gitu. Sehingga kampus-kampus baru ya itu banyak menggunakan dosen dari Unswagati karena dosen Unswagati punya jabatan fungsional saat itu ya yang belum dimiliki oleh beberapa dosen di kota lain ya. Muncul misalkan Universitas Kuningan ya, Uniku gitu ya. Kemudian apa namanya UMC gitu ya. Nah, saya sendiri ya itu pernah terlibat dengan program pendidikan tadi gitu ya. Oke ya. Oke, kita melihatnya bukan menjadi ancaman saat itu ya. Bukan menjadi ancaman gitu ya. Oke, justru kita katakan ikut berperan lah gitu ya dalam ikut membesarkan ya. Tapi lama-lama ya menjadi ancaman juga kan ya. Menjadi ancaman di dalam apa merebutkan ya mahasiswa baru gitu ya. Oke ya dengan mereka kualitas SDM ya dengan meningkatkan nilai akreditasinya ya sehingga mereka menjadi setara kan begitu ya dengan UGC ya, Uniku ya, kemudian UMC ya. Nah, itu kan menjadi kompetitor ya. Dengan melakukan identifikasi itu kita akan mengetahui ya, akan mengetahui mana yang menjadi kompetitor kita itu mana gitu. Ya. Jadi kadang kita itu bukan kompetitor karena memang pasarnya beda kan bisa jadi seperti itu. Ya. Oke. Next. Nah, ini dia ya. Anda lihat nih. Oke, ya. Ada perusahaan ya. Kemudian ada lingkungan operasi ya, lingkungan industri dan lingkungan jauh. Ya, ini kalau kita lingkungan yang ada di luar perusahaan secara teoritis itu seperti ini ya. Ini secara teoritis ya. Jadi kalau dalam prakteknya ya kemampuan manajemen masing-masing kan begitu ya. Secara teoritis mengatakan bahwa di luar perusahaan itu ya ada beberapa lingkungan yang dimaksud ya seperti lingkungan operasi ya. Lingkungan operasi ini ya betul-betul masih terkait ya dengan perusahaan ya, masih ada keterkaitan. Ya namanya juga lingkungan operasi. Kita masih berada pada lingkungan operasi yang sama di situ. Siapa saja lingkungan operasi itu? Ya, yaitu kreditor, ya, pelanggan, tenaga kerja, pemasok. Artinya yang berada di luar, tenaga kerja yang berada di luar, ya. Pelanggan, pemasok, kreditor, bahkan juga kita katakan sebagai pesaing pun masuk di sini nih. Gitu, ya. Oke. Kemudian ya, lingkungan industri ya. Itu ada kekuatan pemasok dan pembeli ya, ketersediaan barang substitusi ya, persaingan kompetitif. Ya, ini sudah apa namanya di luar operasi kita gitu ya. Tidak ada keterkaitan. Ya, ini kalau di luar operasi ya itu hal-hal yang kita sebutkan tadi ya, ada pesaing, kreditor dan lain itu masih ada keterkaitan langsung maksudnya begitu. Itu artinya lingkungannya berada di luar tapi masih memiliki ya hubungan dengan kita perusahaan begitu tuh ya. Oke, adapun lingkungan jauh, nah ini lingkungan jauh ini sifatnya global berarti ya kalau gitu ya, lingkungan jauh itu seperti apa namanya kondisi politik ya, kalau politiknya apa namanya berseteru terus gitu ya, ya itu tentu saja akan berpengaruh ya terhadap dunia bisnis gitu ya. Jadi kalau orang bisnis itu ya memang deg-degan ya kalau sudah masuk ke tahun-tahun politik itu ya. Ya, kemudian kondisi ekonomi secara global ya, kayak kemarin ada kemarin dan sampai sekarang ya ada apa namanya pandemi gitu ya, pandemi
COVID-19 ya, itu betul-betul sangat mempengaruhi ya, dan tidak bisa kita kendalikan ya, karena sifatnya nasional ya, merupakan pandemi, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya, dan pemerintah pun bertanggung jawab kan ya terhadap peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional ya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat secara teoritis ya, secara berlapis, bahwa sesungguhnya ya lingkungan di luar perusahaan itu ada lingkungan operasi yang masih ada keterkaitan, kemudian ada lingkungan industri secara umum ya. Ada di sini lingkungan industri itu berarti lingkungan apa namanya industri yang sejenis misalkan gitu ya. Oke, kalau Anda misalkan core-nya adalah misalkan perusahaan apa namanya, katakan ya tekstil misalkan, maka lingkungan industri ya berarti industri yang terkait dengan tekstil misalnya gitu ya. Itu bisa dengan lingkungan industri ya, lingkungan industri yang sejenis ya, itu pasti ya akan ikut mempengaruhi ya, karena yang namanya produk itu kan bukan milik satu-satunya perusahaan ya. Anda menciptakan suatu produk, maka tidak lama kemudian ya akan ya. Nah, sehingga muncullah industri-industri yang sejenis begitu ya. Misalkan kelompok perusahaan rotan ya. Oke. Kemudian ada lagi kelompok perusahaan pertambangan dan lain-lain ya. Itu namanya industri sejenis ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek FUN ya, itu dikelompokkan begitu tuh ya, untuk bisa namanya untuk bisa mengidentifikasi itu ya terkait data yang berhubungan dengan kelompok usaha tersebut ya. Ada subsektor kan, subsektor makanan dan minuman ya, ada sektor barang konsumsi, sektor pertambangan ya. Jadi ada pengelompokan ya, sehingga datanya jelas. Kalau Anda membutuhkan data kelompok tertentu itu ada di situ gitu ya. Rata-rata laba untuk kelompok perusahaan itu berapa, itu kan muncul ada di situ ya. Oke ya. Nah, ini lingkungan industri ya. Jadi kompetitor dengan perusahaan yang sejenis ya. Ataupun lingkungan jauh. Nah, ini betul-betul ya. Ini kondisi global ya, yang tidak bisa kita tangani sama sekali ya. Ya, oke ya. Baik, lanjut ya. Silakan dilanjut. Oke, ini tadi katakan ya, ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Nah, ini saya kira bisa ya, kalau Anda diminta untuk menjelaskan yang mempengaruhi lingkungan jauh itu, ekonomi itu seperti apa sih, gitu ya. Kondisi-kondisinya seperti apa ya. Oke ya, kondisi makro ya, kalau ekonomi itu ya. Kemudian sosial itu seperti apa, politik, teknologi ya. Dan ini sudah pasti ya akan berpengaruh gitu tuh, akan berpengaruh terhadap perusahaan ya, sehingga perlu diidentifikasi ya pengaruhnya itu ada di mana gitu ya, apakah sebagai peluang ya dengan munculnya seperti itu, apakah ada peluang atau bahkan sebagai ancaman ya. Ya seperti apa pandemi saja juga ya, Anda lihat ya banyak sekali orang yang berhasil justru ya secara ekonomi ya, dikarenakan adanya pandemi. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang muncul ya terkait dengan kondisi pandemi ya, seperti perusahaan yang pengadaan alat kesehatan itu kan ya, luar biasa ya. Jadi selama ini mereka bekerja pada tataran yang biasa, adanya pandemi malah menjadi peluang bagi perusahaan tersebut ya. Adapun bagi perusahaan lain, misalkan perusahaan konstruksi ya itu menjadi ancaman ya, karena tidak mungkin masa pandemi itu ada pembangunan kan begitu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut ya, sehingga diharapkan ya strategi itu muncul ya setelah kita menganalisis lingkungan ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal pertemuan ya,
bahwa di dalam pembuatan Renstra ya, rencana strategi jangka panjang ya, yang 5 tahunan biasanya ya, itu dibuat ya berdasarkan analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu analisis lingkungan eksternal dan internal begitu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menetapkan strategi kita. Kita lakukan ini dulu ya. Kemudian strateginya akan mengikuti perubahan lingkungan ya. Itu harus direspon. Jadi begini. Jadi jangan sampai kita punya strategi kemudian kaku gitu ya. Strategi itu tidak akan pernah berhenti katanya gitu ya, tidak akan diganti ya, salah. Tidak seperti itu ya. Strategi itu bisa dirubah ya, diperbaiki ya ketika terjadi perubahan tadi lingkungan gitu tuh. Kalau kita tetap saja ya kalah ya, kalah ya, ya harus cepat ya. Jangan-jangan gitu ya, kita baru mengeluarkan produk ini sudah berubah lagi lingkungan, cepat kita ganti strateginya gitu ya. Jadi tidak ada istilah bahwa strategi itu harus dituntaskan, nggak bisa ya, harus tetap melihat kondisi lingkungan sehingga bisa berubah. Faktor ekonomi itu ya, seperti ini ya, suku bunga, inflasi ya, pendapatan nasional ya. Nah ini adalah faktor-faktor yang sifatnya yang tidak dapat kita kendalikan ya. Oke, kita tinggal mengikuti ya, beradaptasi dengan perubahan tersebut ya. Ya siapapun ya mampu survive itu karena mampu beradaptasi begitu ya. Kalau tidak mampu beradaptasi ya udah untuk lewat ya. Banyak perusahaan yang tidak mampu beradaptasi, adanya pandemi ya lewat, wassalam kan begitu ya. Gitu. Tapi yang mampu beradaptasi dicari gitu tuh, peluangnya tuh, dicari peluangnya gitu tuh. Ya, sehingga strategi itu kita rubah begitu ya. Oke, inflasi caranya kan begitu ya. Oke, asal jangan kita bertindak sebagai apa coba yang kemarin yang sekarang sedang terjadi ya, jangan bertindak sebagai oknum ya, oknum yang yang mempermainkan ekonomi global gitu, ekonomi ya ekonomi nasional kan sekarang kan ya. Oke, ya. Saat pagi ketika menggunakan HTE minyak nggak ada kan, minyak goreng ya, sorenya HTE-nya dihapus, HET-nya dihapus, kemudian siang HET dihapus ya, sorenya sudah pada muncul minyaknya ya. Oke, dengan harga yang seenaknya. Nah ini oknum itu namanya ya, oknum ya, Anda jangan melakukan begitu. Baik, lanjut. Nah, inilah ya faktor sosial ya. Oke. Ada kepercayaan, nilai, sikap, opini, gaya hidup ya. Ini mungkin sudah Anda dapatkan di mata kuliah perilaku konsumen ya. Nah, ini betul-betul satu orang dengan orang lain itu memiliki perbedaan gitu ya. Nah, ini perlu diketahui ya, faktor sosial itu harus kita tahu gitu tuh ya. Oke. Oke, lanjut aja. Silakan. Next. Faktor politik. Nah, ini ya. Ini yang politik menentukan parameter hukum dan peraturan di tempat operasi perusahaan. Nah, ya nih, ya. Jadi sangat menentukan ya faktor politik itu ya. Produk-produknya itu bisa ya mendukung ya perusahaan ataupun menghambat begitu tuh ya. Ya produk politik gitu ya. Kayak yang kemarin pemerintah melarang mengekspor batu bara, nah, gitu kan? Ya, lah batu baranya
yang punyanya orang-orang yang berpengaruh kan, ya. Ini hanya beberapa hari ya, larangan itu berlangsung ya, kemudian dicabut ya larangan ekspor batu bara. Oke. Kemudian bagus ya, memang perusahaan begitu kan harus ada izinnya. Kalau tidak izinnya, bayangkan ya, tidak ada pendapatan masuk ke pemerintah. Ini produk hukum ya. Jadi suasana politik ya itu tentu akan sangat berpengaruh ya. Oke. Apalagi kalau kondisinya seperti itu, coba ya saling sanksi ya, ada menjadi peluang kan bagi kita, misalkan ya ada beberapa perusahaan ya, yang kemungkinan besar akan melakukan ekspor gitu ya, dikarenakan adanya kondisi politik luar negeri. Karena mereka berantem, kita yang ngambil dapat keuntungan kan, ya, tidak perlu memihak, ya. Tidak perlu memihak, nggak boleh ya, karena politik kita kan politik bebas aktif ya. Politik bebas aktif itu artinya kita tidak pernah mendukung ya agresi ya, penjajahan itu ya, menjajah negara lain itu bukan ini. Jadi politik kita politik bebas aktif ya, tidak mendukung ya adanya agresi militer oleh siapapun ya, lepas dari kondisi agama atau apapun ya. Oke, lanjut. Ada faktor teknologi. Nah, ini sudah pasti kalau teknologinya ya. Oke, faktor teknologi ya itu terkait dengan produktivitas perusahaan. Adaptasi teknologi ya merupakan terobosan teknologi ya. Jadi bisa menghasilkan produk baru ya, atau bisa melakukan inovasi ya terhadap produk yang sudah ada dengan melakukan perubahan pada teknologi yang kita miliki. Oke, waktunya habis, nanti kita masuk lagi, belum di absen ya. Baik. Begitu ya. Jadi bidang ilmu untuk meramalkan kemajuan dan dampaknya terhadap operasional organisasi disebut teknologi forecasting. Ya, ini meramalkan ya. Ya. Kekuatan yang pertama adalah persaingan di antara perusahaan sejenis. Oke, yang tadi itu ya, lingkungan industri. Persaingan di antara perusahaan sejenis. Kemudian kemungkinan masuknya pendatang baru. Ya. Jadi kalau yang pertama itu bukan pendatang baru ya, tetapi sudah masuk ke dalam industri kita nih ya. Ada perusahaan 5 macam ABCD ya. Kita sama-sama merebut pasar ya dengan 5 perusahaan tadi ya, ABCDE gitu ya. Kemudian muncul pendatang baru ya, juga akan mempengaruhi ya, memiliki kekuatan. Kemudian potensi pengembangan produk substitusi. Nah, ini ya. Yang ketiga, kemudian kekuatan tawar-menawar ya dari pembeli dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Oke, baik, kita lanjut ya. Kelima, kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan ya, dan juga profitabilitas di dalam industri. Dan kekuatan yang paling besar akan menentukan perumusan strategi. Ya. Oke, maka menurut Porter ya, bahwa hakikat suatu industri sebagai kombinasi atas 5 kekuatan. Ya. Oke, selanjutnya ini kita ambil contohnya ya, persaingan perusahaan sejenis. Kita ambil contoh ya, beberapa contoh nih ya. Kita ambil dari textbook ya, bahwa menurut Porter
faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, ya, yang akan menjadi sentral kekuatan persaingan. Misalnya dalam industri minuman ya, ini contohnya dalam industri minuman, contohnya Coca-Cola bersaing dengan Pepsi Cola, misalkan gitu ya. Kemudian teh botol sosro dan lain-lain. Ya, dalam industri ya telepon seluler ada merek-merek lama ini kita gunakan buku lama ya. Ada Nokia ya, kemudian ada Samsung, ada Ericsson, ada Motorola. Ya, ini artinya ya ada persaingan perusahaan sejenis ya dari kelompok. Makanya tadi Bapak bilang ada kelompok ya. Meskipun apa namanya produk yang ditawarkannya tidak sama betul, gitu ya. Pepsi, teh botol, ya, kemudian yang lainnya, ya, itu kan produk minuman, ya. Tetapi sebenarnya menawarkan produk yang tidak sejenis, tapi kelompok industri yang sama, yaitu kelompok industri minuman. Ya. Ini disebut dengan persaingan perusahaan sejenis, ya. Tapi kalau sudah masuk ke yang paling bawah lagi, misalkan minumannya jenisnya cola, misalkan gitu ya, maka ada Coca-Cola, kemudian ada Pepsi Cola, gitu ya. Kemudian yang terakhir muncul ya untuk segmen yang ke bawah, misalkan Big Cola, gitu ya. Kemudian ada lagi untuk anak-anaknya Cola-Cola, ya kan gitu ya. Ya, jadi itu adalah bentuk sebuah persaingan, ya. Dimulai dari yang apa lini, ya, satu kelompok industri, ya, satu kelompok produk, ya, juga sampai ke bawah, sampai kepada jenis produknya, gitu. Pertanyaannya, seberapa hebat ya, seberapa sengit tingkat persaingan dalam suatu industri? Apakah bersifat saling mematikan, ya, atau saling respect, misalkan, ya. Semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan, ya, mengidentifikasikan semakin tinggi pula profitabilitas industri. Namun, profitabilitas perusahaan mungkin menurun. Nah, ini kalau kita bicaranya profitabilitas industri, ya artinya industri itu kelompok industri, ya, dengan adanya persaingan tersebut, ya, tentu saja akan meningkat, ya. Tetapi kalau kita bicaranya satu persatu perusahaan, ya, tentu saja, ya, persaingan tersebut akan ada dampak bagi perusahaan yang tidak mampu bersaing, begitu tuh ya. Satu mampu bersaing, meningkatkan profitabilitas, ya. Yang lainnya bisa jadi, ya, itu menurun, ya, karena kan pasarnya keambil kan, ya, pangsa pasarnya keambil. Makanya menurut Porter juga ya, teori keunggulan bersaing tuh, ya, bahwa kita itu harus memiliki keunggulan bersaing, dan keunggulan bersaing itu bisa dibangun melalui beberapa macam yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi, ya, perusahaan kita, ya. Apakah kita mau pilih sebagai cost leadership, ya, menurut Porter kan ada ya. Apakah kita akan menampilkan sebagai perusahaan yang berorientasi pada harga yang murah, kan begitu ya. Contohnya dulu yang paling terkenal itu kan Lion Air ya, itu memberikan harga yang lebih murah dibanding maskapai yang lain. Nah, sehingga dia keunggulan bersaingnya melalui itu, melalui cost leadership, gitu tuh. Bukan berarti harga murah kemudian keselamatan tidak dijamin, nah itu sama saja ya, tidak bisa bersaing. Tapi mereka tetap memberikan kualitas, ya, tetapi memberikan pelayanan yang lebih luas, ya. Siapapun artinya bisa menikmati, ya, atau bisa memanfaatkan jasa penerbangan dengan harga yang murah, kan begitu ya. Nah, oke ya, yang pernah kita kenal contohnya tadi ya, itu Lion Air ya, cost leadership. Atau bisa juga ya menciptakan keunggulan bersaing itu melalui diferensiasi produk, gitu ya. Produk kita jangan itu saja, gitu tuh ya.
Jangan itu saja, bosen ya. Oke, bosen sekali ya. Sehingga perlu ada produk atau bahkan diferensiasi produknya berubah. Yang tadinya produk itu bubuk dijadikan cair misalkan gitu tuh ya. Oke, dalam rangka apa? Untuk lebih memudahkan penggunaan misalkan ya. Jadi ada keunggulan bersaing itu karena kita unggul di dalam teknologi ya, untuk bisa menciptakan produk baru atau bisa melakukan inovasi produk menjadi lebih baik ya daripada pesaing begitu ya. Tapi jangan lupa kalau inovasi produk kemudian menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Baik. Waalaikumsalam.